Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Rama Sinta dan juga pemirsa iNews TV? Hari ini kami berada di gedung DPRD Kota Batam dan kita bersilaturahmi di ruang yang sangat ini menjadi racikan yang menjadi rahasianya DPRD Kota Batam dalam mengolah perda-perda. Oke, Rama Sinta dan juga pemirsa iNews TV, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber. Kali ini baru 2, nanti menyusul oleh narasumber yang lainnya. Nah, yang pertama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah Ketua Bapepda DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Mustafa SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya, baik. Kemudian Rama Sinta dan juga pemirsa iNews TV, hari ini juga hadir Ibu Nur Asni SHMH. Pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah perancang peraturan perundang-undangan dan juga dari pemerintah Kota Batam. Ya, baik. Kita hari ini akan membahas tentang sosialisasi peraturan daerah. Ini adalah tentang rancangan peraturan daerah atau perda penempatan tenaga kerja. Beberapa waktu yang lalu, bagi Anda yang sudah mendengarkan 100,7 Batam FM dan juga menyaksikan di Ruang 1007, di akhir tahun lalu kita juga sudah sedikit mencuplik bahwa salah satu yang akan dibahas dalam pembahasan perda di tahun 2023 adalah rancangan perda penempatan tenaga kerja. Untuk itu kita ingin tahu sudah sejauh mana pembahasannya dan juga sudah sejauh mana tahapannya, termasuk juga bagaimana pendapat dari para pengusaha maupun juga serikat pekerja. Kita akan langsung tanya kepada Bapak Muhammad Mustafa. Nah, hari ini kita sosialisasi, tapi kami ingin tahu dulu nih, apa tujuan sosialisasi ini Pak? Ya, jadi begini Bu. Sosialisasi ini sebenarnya bagian dari salah satu item yang memang harus dilakukan saat itu pembentukan peraturan daerah ini. Maka supaya masyarakat juga memahami proses, dan kedua nanti yang terdampak dari peraturan ini bisa memberikan masukan-masukan ke kita sebelum rancangan peraturan daerah ini diketok menjadi perda. Maka sosialisasi ini penting. Kalau bahasa hukum kami dari Bu Asni juga itu adalah uji publik ya sebenarnya. Kita menguji rancangan ini benar-benar memang betul-betul sudah sesuai firm yang dibutuhkan masyarakat atau memang ada perlu yang diperbaiki. Maka wajib kami uji publik itu sudah hampir 2 kali ya. Pertama itu di kantor DPRD, kedua itu di hotel apa itu yang kemarin kita lakukan, dan kita Hotel Sahid, kita undang beberapa perwakilan perusahaan, LPT KSA, kita butuh masukan-masukan mereka. Dari masukan-masukan itu kita sudah dapat poin-poinnya apa yang sebenarnya yang diharapkan oleh mereka. Mungkin itu. Ya, kita mundur ke belakang dulu Pak. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dan kenapa aturan perda ini dibahas, yaitu penempatan tentang tenaga kerja ini? Iya, tentu yang melatar belakangi pertama adalah data, kedua adalah masukan dari masyarakat. Betapa kita sekarang punya potensi pengangguran angkatan kerja ini makin kesini makin tinggi. Nah, kondisi ini tentu harus kita sikapi betul-betul. Ada ruang pada posisi Batam itu sebagai kota industri, maka di sini harapannya ada multi efek kepada masyarakat. Tapi nyatanya sampai hari ini tingkat pengangguran kita selalu bertambah. Dan data ini bukan data dari kita, data dari BPS. Secara totalnya saya lupa ada kemarin di laporan kami di saat itu di launching di paripurna, kenapa kami harus segera rancangan peraturan daerah ini kita pansuskan, bahwa ini harus. Dan posisinya ini sangat diharapkan oleh masyarakat dalam kondisi akhir-akhir ini. Potensi angkatan kerja kita terus bertambah, dan lowongan-lowongan kerja yang sekarang, mohon maaf ya, perusahaan ini kan profit oriented ya. Saat itu profit oriented, dia bicaranya adalah dia akan mengambil
seluruh tenaga kerja, khususnya yang dia punya skill, itu pas parameternya syarat itu ketentuan ada di mereka. Tapi kami pada posisi ini berharap khususnya untuk masyarakat Kota Batam itu mendapatkan porsi yang lebih besar. Seperti itu. Jadi intinya dari dibentuknya perda ini bahwa masyarakat di Kota Batam mendapatkan porsi yang lebih besar dari pasar kerja yang tersedia. Betul. Oke, baik. Saya ke Bu Asni dulu. Bagaimana menurut pendapat Ibu selaku ahli hukum di pemerintahan Kota Batam kaitannya pembahasan perda ini? Kalau secara aturannya ini bisa tetap dijalankan gitu Bu? Artinya tidak bertabrakan dengan aturan di atasnya begitu? Baik, terima kasih. Kami dari bagian hukum pemerintah Kota Batam, pada prinsipnya kami melihat rancangan perda ini memiliki potensi ke depan untuk dibahas bersama itu bisa dilanjutkan. Dalam artian pimpinan kami, dalam hal ini Bapak Wali Kota, pada saat itu kami pernah menyampaikan kepada beliau bahwa ini merupakan rancangan perda inisiatif dari DPRD Kota Batam. Iya. Nah, beliau minta dijelaskan apa sebenarnya yang menjadi urgensi yang akan diatur di dalam rancangan perda ini, dan kami sampaikan kepada pimpinan bahwa ada semangat dari DPRD kita untuk memberikan apa yang disampaikan Pak Mus tadi, porsi kepada anak-anak kita khususnya yang ada di Kota Batam ini supaya terserap di dalam dunia kerja. Karena Batam itu kan dikenal dengan daerah industri. Betul. Menjadi agak lucu ketika angka penganggurannya itu cukup tinggi. Dengan demikian kan ada persoalan yang kemudian perlu dicarikan solusinya. Nah, dengan harapan adanya rancangan perda ini mungkin ke depan angka pengangguran yang tadinya cukup tinggi berdasarkan hasil data BPS itu mungkin bisa menjadi berkurang dengan adanya rancangan perda ini. Adapun nanti terkait dengan regulasi apa yang menjadi pedoman dalam pembahasan ini, tentunya kami baru langkah awal pembahasan, dan draftnya juga baru sekali pembahasan. Nanti kami akan bersama-sama dengan DPRD mencari aturan-aturan apa yang bisa mendukung rancangan perda ini nanti untuk bisa diimplementasikan. Mungkin demikian. Oke, baik, siap. Nah, kita pengen tahu juga nih, sudah sejauh mana ini pembahasan dari ranperda penempatan tenaga kerja di DPRD Kota Batam di Bampeperda ini? Oke, jadi pembahasan seperti yang kemarin kita sampaikan di 2022, itu kalau nggak salah bulan 11. Ya. Bulan 11, seluruh usulan itu masuk untuk menjadi prolegda. Maka dari usulan yang ada itu salah satu yang masuk adalah penempatan tenaga kerja. Dan itu masuk di semester pertama. Dan setelah di 2022 diparipurnakan, maka pada posisi yang sama kami mengundang beberapa peneliti, yaitu dari Umrah. Kami minta untuk hadir ke kantor dan kita bikin kontrak kerjasama. Kita kasih waktu sampai kalau nggak salah itu dari mulai November sampai Maret April. Jadi sekitar berapa itu? 6 bulan ya. Untuk mereka melakukan penelitian dari sejauh mana rancangan peraturan daerah ini substansinya nanti betul-betul bisa sesuai harapan masyarakat. Nah, proses itu berjalan dan yang melakukan penelitian adalah tim dari Umrah Kepulauan Riau. Dan di sana dia melakukan, dan terakhir kalau nggak salah itu bulan 4, bulan 5 itu mereka sudah selesai. Maka bulan 5 terakhir atau awal Juni kita lakukan uji publik. Nah, dalam pelaksanaan uji publik itu bagaimana responnya, Pak? Respon untuk sementara uji publik kita yang kita undang adalah lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Baik. Karena mereka ternyata punya andil besar mendatangkan pekerja dari luar untuk ke Batam. Kedua, mereka mengeluhkan tentang
dua bidang yang ada di ketenaga kerjaan, yaitu tentang penempatan tenaga kerja dengan pelatihan. Bidang penempatan tenaga kerja dengan pelatihan ternyata selama ini tidak ada connecting pelatihan. Artinya pelatihan itu harusnya itu sesuai permintaan dari penempatan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya penempatan kebingungan sendiri. Contoh begini, kalau kelas-kelas operator, kelas-kelas yang mengenai skill, perusahaan itu hanya yang dibutuhkan apa, Bu? Attitude. Oh, attitude. Luar biasa. Ini menjadi satu yang harus digarisbawahi. Saya tertarik di sini. Jadi artinya attitude ini menjadi mungkin ya attitude, karakter gitu ya. Ini menjadi yang harus digarisbawahi oleh sekolah-sekolah tingkat atas, terutama untuk SMK. Barangkali gitu ya. Jadi ada, menurut mereka kan saya sampaikan dari awal, mereka kan profit oriented. Ya. Kalau sudah mereka rekrut untuk bekerja, harapannya tuntas sampai selesai kontrak. Ya. Karena mereka menyampaikan ke kita bahwa rata-rata yang dia rekrut dari dalam ini hampir 50 sampai 60% bermasalah. Bermasalahnya itu nanti dari kedisiplinan. Terus kedua, kalau dia nggak selesai kontraknya pergi gitu aja. Artinya ini PR pemerintah daerah untuk menyelesaikan ini. Nah, pemerintah daerah masuknya di mana? Nanti masuknya di bidang pelatihan yang ada di ketenaga kerjaan. Artinya dia harus mensupport penempatan. Apakah betul pelatihan itu harus yang bentuknya bersertifikat, atau memang pelatihan ini yang dimauin oleh perusahaan? Contoh tadi, ada satu perusahaan menyampaikan 100% tenaga kerjanya dari luar. Wah, sangat disayangkan. Artinya memang perda ini ya harus diselesaikan ya tahun ini. Mudah-mudahan selesai ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Kemudian begini, apakah juga di dalam uji publik itu ada fakta yang ditemukan? Misalnya itu kalau baru dari satu sisi ya, dalam artian untuk industri. Nah, industri lain misalnya perkapalan, misalnya, apakah juga pasarnya dipenuhi oleh luar atau bagaimana? Dan kemudian bentuk-bentuk pelatihan seperti apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan sehingga pasar kerjanya ini terpenuhi oleh masyarakat Batam. Betul. Jadi begini, ada satu perusahaan, asosiasi perusahaan perkapalan, kemarin dia sampaikan bahwa Prokovindo atau apa lupa, yang dia markasnya ada di Kabil, menyampaikan bahwa dia butuh ribuan tenaga kerja welder. Ya. Tapi dia menginginkan yang melatih mereka. Ini kan nyari solusi kan? Baik. Jadi apakah dia membebankan biaya? Nah ini itu kali. Dia berharap biaya itu dibebankan APBD. Pelatihan itulah. Baik. Karena mereka merasa bahwa kita punya anggaran pelatihan. Kalau kami yang melatih langsung bekerja, bisa nggak ini mungkin nggak nanti, kemarin kita juga nanti kan di pembahasan pansus, karena bisa nggak sih Pak nanti masuk di dalam klausal perda penempatan tenaga kerja ini masuk ke situ? Itu nanti pengembangan teknisnya ada di pembahasan di pansus. Nah ini kan kemarin kita sudah paripurnakan, tahapan berikutnya adalah pembahasan di panitia khusus pansus, dan kebetulan saya juga yang ditunjuk untuk menjadi ketua pansusnya. Nah bagian hukum yang selalu kita mitra yang selalu ini ya Bu Asni, yang memang pada posisi ini dari awal kita sudah harapannya memang ini tuntas. Kami butuh respon dari masyarakat untuk sekiranya bahwa perda ini, walaupun saya lihat tadi saya sampaikan di grup-grup WA semuanya meragukan tentang perda ini tidak akan layu sebelum berkembang maka kita akan buktikan bahwa perda ini akan selesai. Oke. Kita butuh pendapat masyarakat maupun juga serikat pekerja. Apakah sudah hadir di kesempatan kali ini? Oke, silakan Pak mengambil tempat. Kita ingin menggali juga bagaimana sebenarnya pendapat dari serikat pekerja untuk kaitannya dengan pembahasan penempatan aturan perda untuk penempatan tenaga kerja dengan Bapak
Pak Suprapto, berarti dari SPMI. Siap. Selamat datang Pak Suprapto. Beliau ini adalah Panglima Garda Metal SPMI Kota Batam. Oke, nah kita akan bahas lebih lanjut setelah break sesaat lagi untuk Anda. Kami hadir kembali. Baik, Teman Sinta, pendengar Batam FM dan juga pemirsa iNews TV dan pemirsa Batam TV, masih kita lanjutkan dalam bincang-bincang kali ini dalam pembahasan Ranperda penempatan tenaga kerja bersama dengan Bampemperda DPRD Kota Batam. Dan tadi kita ingin meminta pendapat masyarakat. Namun masyarakat tentu tidak semua masyarakat Batam bisa kami undang dan duduk bersama di sini. Tapi kali ini kita sudah diwakili oleh SPMI ya. Untuk itu saya ingin bertanya ke Pak Suprapto. Nah, sekarang kan DPRD Kota Batam bersama dengan pemerintah Kota Batam sedang membahas tentang Perda penempatan tenaga kerja. Tadi ada fakta-fakta yang ditemukan dalam uji publik pertama bahwa ada yang mengambil tenaga kerja dari luar dengan beberapa pertimbangan. Nah, menurut pendapat Bapak, barangkali juga sudah mendengar pembahasan masalah ini dan mungkin juga sudah pernah ikut pembahasannya. Sejauh ini bagaimana dengan pembahasan perda ini? Perlu saya sampaikan dulu bahwa Kepri, khususnya Batam itu menempati nomor 3 lowongan kerja se-Indonesia. Se-Indonesia. Luar biasa. Tetapi secara kompetensi berada nomor 3 juga, tapi dari bawah. Lah, ini fakta yang harus kita sama-sama pikirkan dalam artian gini, bukan hanya tugas pemerintah, DPRD, SPMI, SPSI maupun juga serikat kerja lain, tapi juga disadari oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Terus masalah penempatan ini saya sangat sepakat adanya perda penempatan, sebab sebenarnya ini sudah kita sampaikan hampir 12 tahun yang lalu, 2011, tentang hiruk pikuk hancurnya PLK di Batu Haji yang jadi sarang penyamun dulu, yang sekarang jadi kantornya teman-teman Satpol PP kan gitu. Nah, kenapa ini sekarang menjadi bom waktu? Sebab jauh-jauh hari pemerintah itu sudah kita beri masukan bahwa Batam ini kota industri yang mayoritas adalah teman-teman usia produktif yang akan menghasilkan turunan-turunan ke depan 5 tahun, 10 tahun. Maka tahun 2010, 2011 itu kami sampaikan 2015, 2020 akan terjadi ledakan jumlah penduduk produktif, usia produktif antara 20 sampai 30 tahun. Bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut? Itu satu. Yang kedua adalah di masa-masa tahun 2013, 2016, 3 tahun itu pihak pengusaha selalu bilang bahwa Batam tidak akan menjadi daerah yang kompetitif, Batam tidak akan menjadi daerah yang menjadi primadona lagi untuk industri. Tapi kami dari Serikat akan melihat dengan kacamata tersendiri, Batam apapun akan menjadi daya tarik investor untuk datang ke Batam. Pertanyaannya muncul bahwa bagaimana pemerintah menyiapkan investasi yang datang ini dengan menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri. Tadi sempat dibahas juga bahwa antara bagian penempatan dan pelatihan tidak sinkron gitu loh. Ya memang benar, karena apa? Selama ini pelatihan yang diadakan tidak melibatkan stakeholder yang di bawah yang membutuhkan sumber daya manusia untuk industrinya. Contoh yang paling konkret saat ini, baru kemarin kita juga hari Jumat yang lalu kita juga ke hanggarnya Lion Air untuk pembukaan area maintenance baru. Pertanyaan muncul, apakah itu akan terserap oleh tenaga kerja dari kota Batam atau akan terserap oleh pekerja dari luar? Ini menjadi pertanyaan. Terus yang kedua adalah tentang rekrutmen yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha rekrutan, PTKSK itu sekarang mereka bukan lagi hanya merekrut untuk perusahaan, tetapi sekarang mereka menjadi perusahaan-perusahaan supplemen power ke perusahaan atas nama perusahaannya, gitu loh. Jadi PT A mensuplai tenaga kerja PTC
kalau sebelum ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 atau Undang-Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja itu, mereka hanya melakukan perekrutan untuk ditempatkan ke PTC dan karyawan ini atas nama PTC. Sekarang tidak, mereka melakukan rekrutmen di luar Kota Batam atas nama PTA ditempatkan di PTC. Tidak ada hubungannya lagi tenaga kerja ini dengan PTC. Hubungannya dengan PTA tadi. PTA ini gitu loh. Nah ini, dan ini secara Undang-Undang Nomor 6 2023 dibolehkan karena membuka seluas-luasnya outsourcing subkon. Tetapi ini akan mematikan kembali anak-anak kita yang lulusan usia produktif 18 tahun sampai 30 tahun. Tapi kan ini bentuknya undang-undang ya. Iya. Jadi ini saya mau ke Bu Asni nih. Gimana kita menyikapinya? Karena ini undang-undang. Jadi perda lawan undang-undang ini kan berat nih. Gitu. Jadi apa nih pendapat Ibu kaitannya dengan permasalahan di lapangan seperti ini? Dan kira-kira nanti jadi PR teman-teman di Bapeperdanya jadi seperti apa gitu? Dan juga teman-teman di hukum Pemko Batam. Sebenarnya ini PR bersama. Iya. Siap. Tidak hanya PR di satu pihak saja di DPRD atau di pemerintah kota, tapi PR kita bersama. Saya pikir Undang-Undang Cipta Kerja itu punya tujuan yang baik pada prinsipnya. Nah, itu kan baru juga ya Pak, karena baru disahkan di 2023 ini terkait dengan apa ini perpunya. Iya. Nah, kita sebenarnya masih menunggu peraturan-peraturan turunannya. Sebenarnya kan banyak sekali ya turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, apakah nanti implementasinya di daerah itu sebenarnya menguntungkan apa merugikan sih bagi kita? Tentunya saluran-saluran itu kan ada. Pemerintah saya pikir punya ruang-ruang berdiskusi gitu. Kami yakin teman-teman di Satgas Cipta Kerja itu memberi ruang kepada masyarakat untuk kita menyampaikan gitu, apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita di daerah. Karena kalau apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita bilang memang di Batam ini daerah khusus gitu. Daerah yang berbeda dari daerah-daerah lain. Karena di sini ada BP Batam, ada pemerintah Kota Batam yang itu masing-masing punya kewenangannya juga diatur dalam undang-undang. Untuk itu rancangan perda ini kami pikir adalah bridging gitu loh antara kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, mau seperti apa sih kita di Batam ini? Tentunya nanti dalam pembahasan juga kan kita ada sarana untuk berkonsultasi sama pemerintah di pusat, di kementerian gitu kan. Nanti Pak Mus yang akan mengagendakan itu ke pusat, kita bisa sampaikan gitu loh. Kami punya persoalan ini di daerah. Kami berharap perhatian dari pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan yang mungkin yang lebih bijak lah gitu untuk menangani persoalan-persoalan di Batam, khususnya yang tadi beliau sampaikan. Kami tidak mau dong hanya jadi penonton gitu kan. Betul. Kami Batam mengundang investor datang ke sini, masyarakatnya bagaimana? Tidak, anak-anak kita nih mau disalurkan seperti apa, diberi peluang, diberi kesempatan seperti apa. Jangan sampai nanti kita hanya menyerap tenaga kerja dari luar, sementara angka pengangguran kita, dan itu memang sudah kelihatan saat ini kan, berdasarkan data BPS sudah makin tinggi gitu. Nah, untuk itu menurut pandangan kami ada urgensi kenapa perda ini perlu kita dukung bersama. Karena persoalan-persoalan yang beliau sampaikan dan itikat baik dari Dewan DPRD Kota Batam bersama-sama pemerintah Kota Batam, ya kita mau apa di dalam perda inilah nanti akan kita tuangkan. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Pak Mus, izin. Kita tadi dapat fakta seperti ini. Kemudian juga kita tahu ada Undang-Undang Cipta Karya. Cipta Kerja. Kemudian kita juga tahu bahwa Batam ini sedang giat membangun, ya. Kita juga ada KEK, baik itu di Nongsa maupun juga di bandara kita. Nah, yang konon kabarnya ini akan menyerap begitu banyak sekali tenaga kerja yang akan terserap, baik itu di Kabil yang baru-baru ini juga. Nah, ini akan menyerap begitu banyak tenaga kerja. Apa yang nantinya ini bisa diperjuangkan dari Ranperda penempatan tenaga kerja agar kita bisa merasakan
pasar kerja yang ada ini bisa benar-benar tadi harapannya 60% apa 50% Pak? Iya, dipenuhi oleh anak-anak Batam. Ya, jadi gini Bu, urusan ketenagakerjaan ini kan ada di Dinas Ketenagakerjaan. Betul. Maka Dinas Ketenagakerjaan ini kita mau optimalkan melalui perda ini. Baik. Ibu bisa bayangin bagaimana di disnaker kota lain untuk memperjuangkan bagaimana masyarakat di mana itu berada, itu dia bisa untuk menempatkan kerja di mana-mana. Makanya perdanya kan penempatan tenaga kerja. Iya. Tapi bagaimana dengan Kota Batam? Dengan mulai berkembangnya begitu pesat, kalau mereka tidak punya acuan, ya. Kalau di dinas itu kan acuannya kan kalau nanti ada perdanya kan mudah. Contoh dalam penggunaan anggaran dari sisi anggaran pelatihan, dia harus sesuaikan. Ya. Pemahaman kami pada posisi ini memang stakeholdernya nanti ada di Disnaker yang menjalankan aturan ini. Kami tentu bukan bicara undang-undang, tapi kita bicara kewenangan daerah. Ya. Jadi perda ini hanya mengatur pada kewenangan daerah itu sendiri seperti apa, karena akad atau kontrak kerja antar daerah ini kan terbitannya sebenarnya dari pusat. Pertama, tapi yang mengizinkan untuk datang ini orang Disnaker kota dan provinsi. Iya. Jadi mereka nggak salah, LPTKS ini juga nggak salah karena dia resmi dan diizinkan dengan alasan bahwa Kota Batam butuh tenaga kerja. Kenapa kami bisa menyampaikan itu? Jadi kami datangin seluruh disnaker kota yang mengirim orangnya ke sini. Oh sudah, itu pun juga sudah didatangkan juga ya? Bahkan kami sampai ke yang namanya Mana sih Pak pasokan terbanyak dari daerah mana nih? Jawa. Maksudnya maksudnya gini, biar juga menjadi studi banding lah atau apa. Kenapa sih mereka bisa menyiapkan tenaga kerja yang bisa sampai dipekerjakan luar daerah? Sementara kita yang tuan rumah ini apa sebenarnya yang harus disiapkan gitu? Ya, jadi yang beberapa tempat-tempat yang menjadi idola LPTKSA mengambil manpower ini, pertama adalah di Jawa Tengah. Kok di wilayah Jawa pun tidak semua ya. Jawa Tengah, Jogja. Terus ada mulai ambil di sekitaran Jawa Timur. Yang lebih parah lagi, ini coba bayangin Bu, kemarin ada ngambil sampai Sulawesi, Toraja. Wah, Sulawesi. Untuk satu orang aja, kemarin menjelaskan HR-nya itu, kami butuh sampai 5-7 juta Pak untuk mendatangkan tiket pesawat dan lain-lain. Iya, satu orang itu. Artinya kenapa sih mereka sampai segitunya? Lah mereka ternyata sampai sana itu disnakernya udah nyiapin semua, jadi sudah Itu izin saya potong. Itu sistemnya outsourcing seperti tadi? Bukan, dia namanya LPTKSA Pak. Bu, LPTKSA itu lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Swasta Bu, bisa swasta ya. Siap. Kita ada bidang penempatan tenaga kerja. Kalau kita tanya kenapa ini nggak berjalan penempatan tenaga kerja, pas kebetulan saya juga di Komisi 4 yang mitranya adalah Disnaker. Terus kami lihat ternyata ada kelemahan dari sisi pengaturannya, kewenangan dan contoh ini. Bagaimana bidang yang namanya pelatihan dia tidak koordinasi dengan bidang penempatan tenaga kerja. Bagaimana bidang penempatan tenaga kerja ini menempatkan seseorang kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Prapto tentang bahwa kompetensinya juga harus dipertimbangkan. Dan di sini kan yang melakukan uji kompetensinya kan di pelatihan. Nah ini nanti memang diatur di perda itu tadi. Nah, maka kalau kita bicara daerah-daerah mana yang sebagai support yang ini, Sumatera Utara ada. Sumatera Utara itu yang daerahnya yang dia Sumatera Utara tapi bukan Medan. Bukan Medan. Ini agak pulau apa itu namanya? Pulau apa? Nias. Oh, Nias Nias bapaknya ini. Nias itu rekrut zaman. Kenapa? Kedua tadi saya bilang kan disiplin, attitude itu menjadi pertimbangan untuk perusahaan. Kenapa sih sampai jauh-jauh merekrut di sana dengan mengeluarkan ratusan juta Bu? Kalau kita kemarin dengan hitungan kalau dia rekrut 100, kalau 7 juta per orang berarti hampir 700 juta dia keluarkan. Nah, ini kan PR pemerintah daerah. Daripada dia ngambil dari sana,
Ayo kita siapkan. Nah, cara menyiapkannya gimana? Maka pengoptimalan kerja-kerja di Disnaker khususnya 2 bidang, penempatan tenaga kerja sama pelatihan ini harus satu linier. Terakhir, tentu kita juga ini namanya profit oriented, ini namanya bisnis. Kami juga nggak mau menyalahkan perusahaan. Perusahaan kemarin juga ngasih masukan, pokoknya kami juga jangan dibikin rumit untuk cari pekerja, cari karyawan. Itu aja dia sampaikan. Selama itu memang di tempatan di daerah kita yang berKTP Batam itu memang ada dan sesuai spek, dan kedua dia akan ambil. Nggak perlu diatur pun katanya dia akan ambil. Tapi kan pemerintah daerah kan punya kewenangan untuk mengatur. Yang kita atur itu bukan juga perusahaan itu. Di Perda ini yang kita atur juga salah satu adalah hubungan antara penempatan tenaga kerja dengan bidang penempatan tenaga kerja dengan bidang pelatihan. Ini nanti akan masuk di situ. Karena di rancangan peraturan daerah penempatan tenaga kerja yang sudah dipansuskan, yang sekarang lagi pembahasan, salah satu yang akan diinput adalah korelasi antara penempatan tenaga kerja dengan pelatihan ini harus dekat, sinkron. Siap. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Baik. Contoh nih, yang kemarin disampaikan, asosiasi galangan kapal minta ya welder. Tapi dia minta kalau bisa Mereka sesuai spek kami. Siap. Disnaker nggak bisa melakukan pelatihan sesuai kemauan dari asosiasi itu. Kenapa? Karena aturannya mengikat mereka. Contoh nih, ikatan yang paling ini dia harus bekerja sama dengan LPK. Lembaga apa itu yang pelatihan itu kan? Dia tidak bisa langsung sama perusahaan. Nah. Jadi ada alasan juga kenapa Disnaker tidak aturannya melakukan itu karena ada aturannya yang mengikat gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti terakomodir ya Pak di sini ya. Oke, saya balik lagi ke SPMI Pak Suprapto. Apa hal-hal krusial apa yang ingin Bapak sampaikan dan bisa terakomodir di dalam Ranperda, dan nantinya mudah-mudahan tahun ini kata beliau siap mudah-mudahan jadi perda. Harus itu. Ya. Sangat menarik ketika kita ngomong lowongan kerja banyak tapi pengangguran semakin tinggi. Mengenai masalah pelatihan perusahaan pengen melakukan pelatihan dan melakukan, sebab pelatihan itu kalau menggunakan tadi anggaran pemerintah, dia harus menggunakan lembaga pelatihan keterampilan yang memang mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, hal ini juga bisa sebenarnya di perusahaan itu bisa dijadikan tempat adalah TUK, tempat uji kompetensi. Artinya apa? Untuk menguji kompetensi teman-teman pekerja itu di perusahaan itu bisa ketika contoh salah satu perusahaan ada 2 di Kabil itu, mereka mendirikan lembaga pelatihan itu sendiri di situ secara mandiri dengan kerjasama BNSP. Iya, dan ketika ada pekerja-pekerja yang dibutuhkan, dia akan dilakukan pelatihan singkat di situ. Ketika itu sudah sesuai dengan kualifikasi mereka, ini dimintakan sertifikasi ke pihak terkait. Yang terjadi saat ini adalah teman-teman pengusaha pengen teman-teman pekerja yang qualified, yang tersertifikasi, tetapi minta digaji UMK. Kan ini juga tidak boleh dong. Mereka teman-teman pekerja ini kalau sesuai dengan skill mereka ya tolong disesuaikan upahnya. Nah, apalagi teman-teman yang di galangan kapal saat ini butuh welder, fitter, rigger yang begitu banyak gitu loh. Iya. Dan sebuah lagi memang kalau di galangan kapal dengan industri lain ini beda ya. Beda. Sertifikasinya dibutuhkan di situ ya. Kalau di manufacturing, elektronik, elektrik itu adalah rata-rata adalah teman-teman yang operator yang tidak membutuhkan skill yang luas. Welder itu kan butuh skill tertentu, butuh sertifikasi tertentu, karena teman-teman dari pengusaha ketika mendapatkan pekerjaan pasti kan juga ikut tender proyek itu kan juga saya punya tenaga kerja welder sekian dengan spesifikasi sekian. Nah,
ini juga. Nah ini harus mereka penuhi ketika berjalannya proyek kan gitu. Untuk mendapatkan ini juga tidak mudah kan pekerja-pekerja. Maka contoh nih, ada satu kasus di perusahaan di Batam itu banyak ditinggalkan welder, fitter karena apa? Teman-teman itu mengejar upahnya, pindahlah ke Karimun, pindah sekarang itu banyak di Korea. Sekarang Korea ini sipil lagi meledak juga. Mereka sekarang banyak yang mengejar ke Korea dan juga difasilitasi oleh teman-teman PJTKI yang mengirimkan tenaga kerja ke sana secara resmi. Jadi artinya bagi para pekerja Batam yang memang mumpuni, punya sertifikasi, punya kemampuan, mereka lebih melirik keluar. Betul, maka ini tugas berat juga teman-teman kita bersama dengan teman-teman pengusaha. Jangan minta pekerja yang qualified, tersertifikasi, tapi tidak mau membayar sesuai dengan skillnya. Oke, baik. Gitu. Siap, kita tampung Pak. Nanti kita tanyakan ke Pak Mus. Kira-kira nanti terakomodir nggak di dalam Ranperda ini. Tapi sebelum itu kita break dulu. Rama Sinta dan juga pendengar Batam FM, kemudian juga pemirsa iNews TV dan juga pemirsa Batam TV, kami segera kembali. Ya, Rama Sinta, pendengar Batam FM, pemirsa iNews TV dan juga pemirsa Batam TV, kita masih berbincang-bincang kaitannya dengan penempatan tenaga kerja, Ranperda penempatan tenaga kerja. Dan kita berada di sesi terakhir. Tadi ada harapan dari perwakilan SPMI Kota Batam, yaitu Bapak Suprapto yang harus segera meninggalkan ruang ini karena akan menuju ke luar kota, ya. Nah, harapannya adalah kaitannya masalah pengupahan. Nah, jika sudah tersertifikasi, apakah ini akan juga dibahas atau menjadi klausal-klausal di dalam pasal-pasal Ranperda ini? Kita kembalikan ke Pak Mus. Jadi begini, untuk Ranperda ini sebenarnya fokusnya adalah pekerja yang level 0. Fokusnya adalah di 0, jadi dia mulai lulus, bukan yang pada posisi yang dia sudah punya pengalaman, sertifikasi tinggi. Karena kalau sudah punya pengalaman, dia punya sertifikat tinggi, dia boleh memilih mau kerja di mana. Kan dia contoh tadi disampaikan, dia ingin nyari gaji yang lebih tinggi di Korea atau apa. Nah, sekarang kita itu punya masalah angkatan kerja kita yang diproduksi oleh SMK di Kota Batam. Selain juga ada beberapa orang yang datang dengan mohon maaf dia nggak punya sertifikat, dia nggak punya pengalaman kerja, berarti kan dari nol. Lah LPTKSA itu yang penempatan tenaga kerja swasta itu yang direkrut itu juga yang nol, yang banyak itu yang nol pengalaman. Dan dia hanya butuh 2, disiplin dan attitude kerja. Jadi kalau bahasa ini kan posisi inilah yang sekarang kami ingin ambil karena potensi penerimaan pekerjanya itu tinggi, ribuan. Bahkan satu PT itu satu perusahaan itu bisa untuk yang kelas 0 ini 0 sampai 1 tahun yang dia belum punya pengalaman sama sekali, itu bisa ribuan ya dia terima. Dalam satu perusahaan ada sampai 2.000. Lah, ada satu perusahaan 100% itu emang ambil dari luar dengan alasan yang sangat fundamental, karena di aturan mereka karena ini adalah core bisnis yang sifatnya terus menerus, dia takut dituntut karyawannya minta permanen semua, sedangkan karyawannya itu ada 2.000 di sana. Waktu uji publik kan tersampaikan di situ. Nah, ini kan juga menjadi PR kita, apakah memang kita bisa menjamin pada posisi, karena ini undang-undang ini kan multi efek. Contoh, mana yang dimaksud core business? Kan ini pemahamannya kan berbeda-beda. Mungkin saya dengan Bu Asni pun akan berbeda. Dia memproduksi TV. Masa berakhirnya sampai kapan? TV itu jadi atau sampai terus berulang-ulang itu menjadi core business. Pemahaman mereka ini bukan yang pekerjaan yang batas waktunya tidak ada. Contoh, kalau kita membuat TV, batas waktu akhirnya adalah TV jadi kan? Tapi bagaimana kalau setelah TV jadi dia buat lagi? Nah, ini yang mereka akhirnya ambil keputusan untuk akad, yaitu ngambil pekerja dari luar daerah untuk menghindari yang namanya
PKWTT untuk mengangkat dia tetap. Artinya bahwa Ramperda ini fokus utamanya adalah kepada mereka yang 0 sampai 1 tahun. Karena ini yang penyumbang potensi pengangguran terbesar. Baik. Kalau yang sudah punya sertifikat, itu tentu mungkin nanti dia bisa memilih perusahaan mana yang gajinya besar. Yang ini nggak punya pilihan. 0 sampai 1 tahun ini nggak punya pilihan. Tapi harus maka masuk negara harus bekerja, hadir, ya? pemerintah harus hadir untuk memudahkan mereka bekerja. Saya rasa itu. Baik. Artinya apakah perda ini tidak menjangkau ada juga satu keadaan, bukan hanya yang baru lulus, tetapi mereka yang usianya masih produktif tetapi sudah tidak ditampung lagi oleh pasar kerja di Batam, terutama untuk elektronik misalnya. Ya, itu mungkin waktu itu Bu Asni ada di sana tuh, ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah begini. Kami ini masih produktif, umur udah 28, umur udah 30 gitu. Iya. Tapi kenapa setiap lowongan kerja itu dibunyikan minimal umur 22, maksimal 23? Kan seperti itu. Lah, inilah yang menjadi PR di pansus ini. Kami lagi di pembahasan ini karena penerima itu kan kita fokusnya adalah yang direkrut orang yang ada di Batam menjadi prioritas. Iya. Teknisnya tentu kan teknisnya ada di penyedia pekerjaan kan. Tentu dia akan minta yang mudah, yang legal. Nah, apakah kita bisa masuk di situ? Harus mengatur atau memang kita memberi sebuah koridor-koridor tentang apa namanya, ya jangan disebut lah kalau kalian butuh ibaratnya umur 20 sampai 22 jangan disebut, karena kalau itu disebut secara otomatis kan berarti diskriminasi. Sudah bagaimana yang umur 25 kan ya? Masalah nanti kamu putuskan umur itu menjadi syarat kamu untuk apa, ternyata yang lama 10 dia butuh 5. Ternyata yang 5 ini umur 22 maksimal ke 22, yang 5 lagi umur 27, dia ambil umur yang 22, sah-sah saja dong, kan seperti itu. Tapi dalam syarat itu tidak boleh dicantumkan umur berapa. Yang benar-benar yang diambil adalah secara potensi kerja, secara performa kerja memang bagus, silahkan ambil. Artinya mereka yang usianya di atas itu masih bisa bersaing gitu. Masih bisa bersaing. Hak yang terima atau tidak kan perusahaan memang tentukan. Nah, itulah Bu. Maka bisa nggak itu ditarik di aturan di rancangan perda ini? Kemarin kami juga agak kesulitan memasukkan itu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini nanti klausalnya bisa masuk di situ sehingga kegalauan masyarakat bahwa usia masih produktif tetapi sudah tidak bisa tertampung lagi. Kemarin mana ada tambahan. Jadi ini diskriminasi dari sisi fisik. Contoh nih, satu perusahaan mensyaratkan bahwa tingginya harus sekian. Iya. Terus kedua, berat badan nggak boleh lebih dari 90. Ada. Artinya kan, sedangkan di aturan terbaru yang untuk saudara-saudara kita yang disabel ya, wajib itu di perusahaan itu ada menerima sekian persen, harus ada difabel di situ. Ada yang peraturan terbaru kita, peraturan pemerintah terbaru, lupa nomornya, nanti kalau mau cari ada pasti. Di situ diwajibkan perusahaan menerima karyawan yang difabel itu berapa persen gitu, harus ada. Artinya apa? Itulah pemerintah hadir untuk memberi kesempatan masyarakatnya yang mungkin nanti ada potensi diperlakukan diskriminasi. Baik. Ini masih berproses dan mudah-mudahan seperti harapan dari 60 hari Bu, 60 hari sampai 90 hari kami dikasih kesempatan itu. Jadi target kami ke Pansus, Pemperda menyampaikan ke Pansus bahwa usahakan 60 hari itu selesai. 60 hari, Agustus, ini sudah memakan hampir Oktober, 10 hari. November lah ya. Ya. November. Karena sebenarnya kan kerjaan Pansus ini nggak sulit lagi. Kenapa? Kan sudah diteliti sama yang susun naskah akademi, rancangan peraturan daerah. Tinggal kita apa-apa yang belum masuk kita coba masukin seperti itu. Oke, baik Pak. Harapannya nanti diketuk ya Oktober atau November, kemudian terlaksanalah perda ini. Apa ukuran kesuksesan perda ini Pak? Ukuran kesuksesannya adalah pertama tentu
yang tadi saya sampaikan, dua bidang ini harus bisa bekerja sama. Ya. Ketenaga kerjaan dengan bidang penempatan tenaga kerjaan dengan bidang pelatihan. Ya. Yang pertama. Kalau ini bisa bekerja sama, maka ukuran kesuksesan dari Perda ini betul-betul adalah pertama adalah bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kota Batam. Ukurannya di situ nanti. Tapi kalau Perda ini ternyata juga tidak mampu mengurangi pengangguran ini, berarti masih ada masalah yang perlu kita benahi lagi. Baik, oke, di sesi sebelum kita closing, Bu Asni, apa ini pesan dan harapan baik itu kepada masyarakat maupun juga kepada Pansus yang memang sedang giat menyelesaikan sampailah nanti diketuknya Perda? Baik. Pada prinsipnya pekerjaan ini merupakan pekerjaan kolaboratif, tidak hanya menjadi inisiasi dari DPRD, kemudian kami dari pemerintah hanya sekedar mereview, tentu tidak seperti itu. Karena setelah Perda ini terbit, tentunya nanti ada peraturan turunannya dalam bentuk peraturan wali kota. Nah, jadi tidak selesai di Perda saja, tapi nanti ada perwakunya. Perwakunya ini ya nanti mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi persoalan dari harapan dari Perda ini. Karena kalau melihat angka pengangguran yang tadi dari data BPS itu memang cukup tinggi, dan ini bukan pekerjaan sehari dua hari. Kami pikir ini adalah pekerjaan jangka panjang. Untuk itu menjadi PR tidak hanya dari Dinas Ketenagakerjaan, tapi juga ini kan bisa menjadi keterkaitannya dengan Dinas Pendidikan. Betul. Karena urusan pendidikan menengah itu tidak ada di kabupaten kota. Dan itu perlu menjadi catatan. Itu perlu menjadi catatan, dan itu nanti dalam pembahasan ini mungkin kami juga perlu konsultasi, karena perlu diajak bicara juga nih. Betul. Teman-teman di provinsi terkait dengan anak-anak yang ada di level pendidikan menengah ini. Kami di daerah di Kota Batam ini ada kebijakan terkait Perda, tapi yang itu juga menjadi bagian urusan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikannya. Nah, untuk itu kolaborasi ini nanti ke depan mudah-mudahan bisa menjawab harapan kita, bisa menjadi solusi dari persoalan yang kita hadapi hari ini. Mungkin demikian. Ya, terakhir Pak Mus, harapan yang begitu besar dari Perda penempatan tenaga kerja yang saat ini sedang pansus dan berproses 2 maksimal 3 bulan mendatang harus diketuk, dan nanti kalau sudah diketuk kita akan kembali informasikan kepada masyarakat. Harapannya pesannya juga kepada masyarakat. Pesannya dan harapan, beri kami kepercayaan untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah ini walaupun di masyarakat dalam kondisi yang ada, karena kami salah satu yang punya tugas dan tusi kita adalah salah satu adalah legislasi. Ya. Kita coba legislasi ini kita tuntaskan. Nah, kami ingin memenuhi harapan masyarakat melalui sebuah aturan. Ya, dealnya adalah bagaimana pengangguran di Kota Batam itu berkurang. Prinsip pertamanya adalah bahwa keadilan kita tentu dibatasi oleh keadilan orang lain juga. Contoh, saya sampaikan bahwa ada usulan untuk membatasi berdasarkan persentase. Oke, langsung dipukul aja 60% harus masyarakat Kota Batam, dan itu secara hak asasi manusia tidak boleh. Seluruh warga negara Indonesia punya hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dimanapun. Maka gimana? Ya, kita atur sedemikian rupa. Harapannya terakhir adalah beri kepercayaan kami untuk menyelesaikan ini. Supaya ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Batam. Saya yakin banyak masyarakat yang beberapa masih pesimis dengan ini akan selesai, tapi di sisi lain masyarakat juga banyak yang berharap ini selesai untuk bagaimana nanti anak-anak kita yang baru lulus besok atau semuanya tidak lagi ragu hidup di Kota Batam. Saya rasa itu. Ya. Baik, Rama Sinta, pendengar Batam FM, pemirsa iNews TV dan juga pemirsa Batam TV, dari perbincangan pada hari ini kita bisa simpulkan bahwa target dari Perda ini adalah untuk mengurangi pengangguran di Kota Batam. Maka itu adalah
ukuran keberhasilan dari perda ini jika nanti memang diputuskan untuk disepakati dan dilaksanakan. Kemudian juga target berikutnya atau ukuran berikutnya adalah adanya sinkronisasi di Disnaker Kota Batam, yaitu di bagian pelatihan dan penempatan. Ini sinkronisasi mana yang dilatih, di situ yang bisa ditempatkan. Kemudian ada satu fakta yang mungkin ini menjadi masukan bagi kita semuanya, orang tua, dinas pendidikan. Dalam hal ini kalau kita menciptakan karakter anak, ya, itu tentu dari pendidikan bawah sampai dengan SLTA. Berarti ini adalah tugas kita semuanya, termasuk Dinas Pendidikan Kota Batam dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Lebih-lebih untuk lulusan ini berada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, yaitu disiplin dan attitude. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semuanya, dan ke depan bahwa masyarakat Kota Batam, para lulusan SMA dan SMK tertampung pasar kerja di Kota Batam. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak dan Ibu Raumasinta Batam Indonesia pagi hari ini yang sudah kita bincangkan bersama dengan Bapak Muhammad Mustafa SHMH. Beliau adalah Ketua Bamperda DPRD Kota Batam, dan juga Ibu Nur Asni SHMH dari bagian hukum pemerintah Kota Batam. Saya Yanti Larsati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.